Oke, sesuai janji yang kita ngebahas sama tukang komplain, dan ini terbit hari Jumat loh ya. Dan kita akan ngomongin Jumat, Sabtu, Minggu. Dan sebagai tambahan, ini suara ini apa sih, Bro? Hujan ini deras banget. Parah banget. Coba itu kameramen diarahkan itu coba. Mana hujannya? Tuh. Hujan deras banget, guys. Dan kita terus terang aja, ini nggak pakai proses editing, kita cuma langsung ngobrol ngalor ngidul ya. Ya. Nggak pakai edit, nggak pakai cut, nggak pakai apa-apa. Apa adanya. Apa adanya. Yang lagi nggak ada di sini. Suka nggak baju saya, Bro? Hah? We are all the same. Are we the same? The same in the matter of age, no. Gue lebih muda, I'm younger than him. Dan yang nggak ada di sini adalah produser kita, Darius, dan manajer kita, Ana Sasela. Itu lu tinggal follow tuh, Darius sebagai produser dan Ana Sasela manajer. Lu link di sini nih. Dan sponsor kita kopi 302. 302. Iya. Kamu pernah pakai nomor 302 nggak kalau waktu balap? Enggak, nomor aku kan 44. Oh, Dan ini yang bikin kopi ini adalah pilot, serius. Oke. Dia pilot dan dia juga salah satu pilot yang bolak-balik dari Wuhan ngambil obat ke Indonesia. Ya, itulah kerjaannya dia sebelum jadi tukang kopi. Ya, luar biasa. Enak sekali lagi. Enak. Oh. Dan ini pembalap nasional juga loh. Ya? Nah, ini kopinya bisa dibikin dingin, bisa dibikin panas. Kalau dia panas dingin, faktor U. Minum. Lanjut nih, ngomong-ngomong ini hari Jumat. Besok Sabtu. Lusa Minggu. Waduh. Harus ulang, Bro. Ulang. Nah, ngomong-ngomong nih ya. Hari Jumat sore kan enak banget ya. Jumat sore, besok Sabtu, lusa Minggu. Nah, biasanya hari Jumat, hari Sabtu itu ada satu pembalap yang benar-benar bagus. Viñales. Kenapa kalau Minggu ambiar itu orang? Itu jawabnya dari Valentino Rossi sendiri. Dan saya sangat setuju dengan jawab dia. Rossi bilang, ada pembalap seperti saya, kalau hari Sabtunya atau waktu di kualifikasi atau di free practice, kurang bagus. Betul. Benar kan? Benar. Dari zaman dulu waktu masih muda, kalau Valentino Rossi di kualifikasi, jarang sekali dapat pole position. Meskipun banyak, karena karirnya panjang sekali. Iya. Tapi dia, it's a Sunday guy. Makanya kalau kita lihat Rossi balapan itu seru. Dia karena dari tengah ke depan sampai mimpin. Ya, dulu. Kalau sekarang tapi masih fight ya. Masih bisa fight. Kemarin waktu startnya kan luar biasa. Start dari luar sampai dia langsung posisi kedua kan. Iya. Dan selama satu race itu kalau motornya mendukung, dia bisa prestasi. Ya, kalah faktor umur beda cerita. Oke, Ya. faktor umur oke. Kalau Viñales terbaliknya, Nah, dia itu adalah anak hari Sabtu. dan hari Jumat. Mungkin dia lahir hari Sabtu ya. Kita cek dulu coba ke Dukcapil, Viñales itu lahir di hari Sabtu apa hari Jumat gitu Ya. kan? Istilahnya gini, Bro. Dia itu kalau kemarin waktu di kualifikasi MotoGP di San Marino, aku kaget sekali. Kenapa? Dia dapat rekor lap time paling tercepat di San Marino. Yang sebelumnya yang punya Lorenzo. Juara dunia 5 kali loh ya. Ya, juara dunia 5 kali dihabiskan sama Viñales. semua orang pikir bahwa wah besoknya Viñales akan langsung start di depan. Dia di interview bilang, Sabtu aku dengar dia salah satu wawancara, dia bilang besok pokoknya aku terasa enak banget, motornya bagus banget, banyak juga semua ban saya bisa pakai, soft bisa pakai, medium bisa pakai, art bisa pakai, dengan apapun saya kencan. Besok pokoknya aku start akan ciao semua, lari. Ciao. Ya, memang dia ciao kan? Dia bilang ciao. gitu. Dan berapa kali kita dengar ini tahun ini? Sering sekali. Ya. Tapi tiba-tiba Ya, hari dia ciao. Minggunya Dia ciao. dia ciao di belakang. Ciao di belakang. Ciao. Ciao. Ya. Mungkin karena itu, mungkin dia terasa pressure-nya, mungkin dia terasa banget bahwa ini balapan, dia terasa pressure dari Yamaha Factory bahwa jangan salah, dia dipilih Sebagai leader kan? leader. Valentino Rossi buang bisa dibilang. Dia Ya, dibuang. Rossi mau balap lagi, kamu ke Petronas. Silakan karena balap. sekarang punya pebalap muda, kencang sekali. Dan dia dari dulu bilang, pokoknya kalau mau Yamaha kencang harus dengerin aku.
karena aku muda, karena aku kencang, karena aku adalah pembalap masa depan. Dan itu benar sekali. Betul. Tapi masalahnya sekarang ini dia nggak bisa perform. Tahun ini dia belum pernah menang, bro. Belum pernah menang. Di Jerez yang menang Yamaha 2 kali itu adalah Quartararo. Dan dia kemarin di San Marino yang menang Morbidelli. Morbidelli. Coba kamu terasa apa kalau begitu? Feeling kamu kayak gimana? Feeling Hancur. aku rapopo, pura-poranda. Karena ini Viñales ini hampir seperti kurang lebih sama dengan Pol Espargaro ya. Dia adalah leadernya KTM, tapi yang menang Binder dan siapa itu namanya? Oliveira, dokter gigi kan. Dan sekarang yang diplot sebagai tim leader Yamaha musim depan adalah Viñales, bahkan musim ini ada Viñales. Morbidelli menang, Quartararo menang, Rossi lebih konsisten. Ini akan ngaruh gak sih ke pikiran dia? Apakah ini jadi pressure atau apa? Karena aku lihat dia komplain ban, dia komplain rem, dia komplain motor, lama-lama dia komplain kos-kosannya dia, kenapa begitu? Ini sebetulnya masalah bagus dong buat sebetulnya marketing. ya masalah kalau kita bicara masalah rem kemarin di Austria supaya adil ya. Dia tuh ada kesalahan. Karena Brembo bawa 2 set yang baru sama yang lama. Iya. Semua pembalap Yamaha termasuk Rossi dan Quartararo dan Morbidelli pilih yang set baru. Iya. Dia itu bilang, enggak, aku masih pakai yang lama. Tapi tahu sendiri kan, treknya Austria itu sangat ekstrim karena late breakthroughs, jadi panas. Makanya dia kan harus buang diri dari motornya karena motornya nggak mau. Itu untuk pembalap itu adalah rasanya paling jelek. Aku pernah loh, aku udah nyampe braking tapi nggak ada, men, nggak ada. Not, itu bukan di saat pertama tim saya, dia masih di tim R15. Di tim saya, SBS Racing, nggak pernah terjadi. Nggak pernah, ingat. Bukan tim gua loh ya. Jadinya ya, tapi sebenarnya benar, dia harus reset total. Mungkin dia harus kerja lebih keras waktu Jumat, Sabtu itu supaya di free practice, FP1, FP2, FP3, dan FP4 supaya bisa mendapat pace-nya yang konsisten. Atau hanya masalah mental tapi aja, sebetulnya bukan masalah di free practice dia pace-nya juga konsisten dan luar biasa. Ya, mungkin masalahnya reset mental aja. Jangan membawa pressure dari Quartararo. Mau atau nggak mau ada loh. Iya, Quartararo, Morbi sekarang. Dari Morbidelli juga ada. Dari Valentino Rossi sendiri juga ada. Kalah sama aki-aki, kalah sama anak muda, kalah sama pembalap yang dianaktirikan selama ini ya. Dia sebetulnya punya talenta, tetapi sekarang ini aku tanda tanya besar. Apakah dia bisa jadi juara dunia atau tidak di MotoGP? Kalau bukan tahun ini, aku tidak tahu deh, bro. Jujur aja, yang aku takut dia ini akan menjadi the next Pedrosa atau the next Dovi. The best runner up. Dovi. Bicara Dovi yo. Iya. Dovi. Dia, jangan salah loh. Jangan kurang ajar ya. Leading championship loh ini. Dovi. Ya, leading championship loh ini. Dan jujur ya, dia bisa jadi juara dunia musim ini. Tapi dia nggak senang loh. Dia bilang, oke, aku leading championship. Karena championship ini adalah championship crazy. Iya. Tidak ada satu leader, tidak ada satu master. Iya. Kita kemarin bicara kita cari satu master. Nggak ada. Yang masternya belum ada ya. Dan dia itu paling konsisten. Betul. Dan Dovizioso itu terkenal sekali karena punya konsistensi yang luar biasa. Dia tuh cuma satu-satunya pembalap di MotoGP yang dari race 1 di Jerez sampai sekarang selalu dapat poin. Ada satu lagi. Tapi dia bukan kontender. Nakagami. Ya, ada satu lagi Nakagami. Dan satu lagi ngomong-ngomong masalah Dovizioso ya. Mungkin nggak dia jadi juara dunia hampir seperti Hayden, mengandalkan pure konsistensi. Karena ingat, dulu pernah ada loh, di GP 125, manajernya Marc Marquez dan Alex Marquez, Emilio Alzamora. Dia jadi juara dunia tanpa menang balapan sekalipun. Tapi Dovizioso udah menang. Udah menang kemarin di Austria. Dan saya rasa bahwa dia punya kesempatan lebih besar di Barcelona. Ya. Karena dia ada straight yang panjang sekali kan di belakang itu straightnya tuh sangat luar biasa. Mungkin di situ performa dan Lorenzo pernah menang juga dengan Ducati. Dan saya rasa performa Dovizioso selalu bagus juga. Betul. Dan saya rasa di situ punya kesempatan karena kalau kita harus jujur, memang Ducati punya karakteristik V4 sama chassisnya kurang cocok untuk di Misano. Karena di Misano perlu akselerasi. Tapi kamu bisa bilang apa sama saya? Coba. Kamu akan bilang apa sama saya sekarang?
Pecco kenapa? Oke. Bisa kedua. Ada bedanya, Dengan bro. kondisi pengkor loh ya. Ada bedanya, bro. Bedanya adalah gini. Pecco langsung dari Moto2 naik di MotoGP Dengan Ducati. dengan Ducati dan punya ban yang berbeda udah langsung. Iya. Dia tahun sebelumnya susah sekali, sering jatuh, nggak bisa dapat feeling. Kenapa? Karena untuk jadi kencang dengan Ducati, ini ya, kamu dengar ini kuncinya. Untuk jadi kencang dengan Ducati, kamu harus late breaker. Iya. Bahasa Indonesia apa late breaker? Ngerem telat. Rem telat, ya. Dovi salah satu paling bagus di MotoGP. Cuman 2 sebetulnya, cuma 3 orang yang bisa late break banget. Ya. Rossi, Master, Iya. Marquez, dan Dovizioso. Betul. Dovizioso is a very late breaker, ya. Sekarang dengan ban baru ini, apa karena gripnya yang luar biasa dan stability yang berbeda karena ban baru, Dovizioso dari sekian lama pakai Michelin yang lama dengan karakteristik di mana dia kalau bisa late break dia feel confident. Sekarang ini kalau dia bisa late break itu nggak confident lagi, terasa nggak stabil motor dia dan masuk tikungan juga pelan. Kalau Bagnaia nggak ada masalah itu. Karena dia tidak ada memori dengan motor yang lama. Nah itu. Tapi masalahnya berarti ada di mana? Di pembalap. Betul. Rossi itu punya Rossi lagi. Tapi dia jadi patokan bagus karena paling tua di situ. Dia harus berapa kali harus ganti riding style. Tapi masalahnya gara-gara kan motor sama bannya ganti mulu. Dan Rossi itu riding style-nya itu tidak ekstrim. Jadi orang bisa niru dia. Tapi dia harus mengadjust diri sendiri. Betul. Dia cara membawa motor sekarang ini dari zaman dulu yang kelas 500 jauh sekali. Beda. Dari 500 ke 800 ke 1000 kan beda sekali. Dovizioso kemarin bilang sendiri, masalahnya aku orangnya saya sangat jujur dia bilang ya. Apa adanya, ya itu katanya yang nggak bisa. Maaf ya, saya masih bukan orang Indonesia asli 100%, jadi kadang-kadang masih susah bicara. Lanjut. Jadi gini, Rossi dia bilang masalahnya bukan di motor. Kenapa dia nggak bisa bilang nggak juga? Kemarin Pecco Bagnaia dengan kaki yang pengkor, ya dia bisa jadi juara kedua. Iya. Dan kenapa Pecco Bagnaia meskipun 3 lap terakhir sakitnya minta ampun katanya. Ya. Terus Dovizioso bilang, aku harus kerja lebih keras lagi supaya saya bisa sesuaikan style saya dengan kondisi ban sekarang ini. Kalau saya nggak lakukan itu tahun ini, aku nggak akan jadi juara dunia. Dia aware itu apa? Dia mengerti sekali masalahnya, menyadari bahwa masalahnya ada di dia sendiri. Apakah Dovizioso masih bisa ganti dia punya riding style atau tidak, ya nanti kita lihat di belakang, di depan aja nanti kalau di Catalunya atau race berikutnya. Ngomong-ngomong hari Jumat, Sabtu, Minggu, kalau Rossi itu Sunday rider, Viñales itu Friday and Saturday ride. Ada nggak pembalap yang Friday, Saturday, Sunday? Kamu kurang aja. Sebut siapa? Kamu mau paksa ya? Oh iya. Ya paksa. Ada dong. Siapa? Namanya Marc Marquez. Itu makanya balapannya gini, bro, jadi membosankan ya? Bukan cuma gini. Bukan Friday rider. Bukan cuma Saturday rider. Bukan cuma Sunday rider. Dia juga raining rider. Mixed condition rider. Kalau pura ada salju mungkin dia. Itu masalahnya. Itu yang luar biasa. Dan dari itu yang membuat Marquez itu membosankan kadang-kadang sudah di depan ya. Makanya karena tahun ini dia nggak ada. Semua terbuka lagi. Ya, dan saya nggak senang dia nggak ada sebetulnya. Jangan salah, bro. Karena kalau champion is a true champion dan dia punya kelebihan, ya dia jadi patokan untuk yang lain supaya mereka belajar. Kalau dia ada, aku lebih senang karena championship lebih komplit. Tapi bukan berarti yang jadi juara dunia tahun ini tidak ilegal ya. Yang jadi juara dunia bukan berarti nggak penting sekali. Karena tahun ini sangat gila championship. Dan karena semuanya mau jadi juara dunia, kita di rumah nikmati bro, ini luar biasa. Tapi ada satu dark side loh tentang orang ini. Orang mungkin banyak nggak tahu ya. Mungkin fans Marquez di Indonesia dia terkenal dengan ramahnya dengan semua orang. Tapi di pedok dia ini diktator loh. Dengan tim. Dia diktator karena kenapa? Karena dia itu sekarang bisa bilang apa, bro? Kalau dia nggak ada, Honda kemana? Emang Honda balap MotoGP ya? Ada. Jadi begini, nggak, kalau ada balap dia ada. Tapi gara-gara orang ini, Repsol Honda jadi luar biasa. Jadinya kan, ya pasti mereka semuanya sungkam dong. Dia kasih title, berapa title dia kasih ke Honda? 6. Luar biasa, ya.
Dan tapi harus hati-hati satu bro. Ya. Aku mau bicara orang di rumah mungkin tunggu ini karena kita jarang bicara soal ini, tapi kita harus hati-hati Suzuki. Hati-hati Suzuki bro. Power ada, handlingnya luar biasa, pebalapnya luar biasa. Pembalapnya muda. Hati-hati tahun ini Suzuki, hati-hati karena Mir itu cuma 16 poin di belakang Dovizioso. Dan kemarin Rins mundur bukan karena dia nggak bisa, karena baunya itu masih sakit sekali. Tambahan soal Suzuki. Aku ini musim lalu aku di Motegi itu bareng sama tim X-Star Suzuki ya. Mereka itu kita lihat mereka itu dipimpin oleh Davide Brivio. Itu adalah orang yang membawa Rossi loh ke MotoGP. Benar. Itu orang yang berjasa di karirnya Rossi, Davide Brivio. Dan dia bilang kita bikin motor tidak dengan cara instan. Maaf, dengan cara instan itu seperti taruh uang gede-gedean, taruh pembalap gede-gedean, sponsor gede-gedean, sebanyak-banyaknya seperti KTM. Mereka step by step loh. Bukan bakmi instan ya? Bukan. Nggak kayak mie instan, nggak. Dia benar-benar kayak bikin spaghetti kita kasih senang orang Italia kan. Iya, perlu bikin bumbunya, perlu semuanya. Masakinya ya benar. Dan hasilnya udah kelihatan sekarang lewat Rins dan lewat Mir. Dan test rider dia juga nggak macem-macem loh. Juara dunia Superbike. Juara dunia Superbike dan dia mantan pembalap MotoGP. Waktu dia pakai Tech Trua dia pernah juga prestasi. Iya. Bukan pembalap paling belakang. Guintoli itu adalah pembalap Prancis yang sangat bagus, dan sangat kencang. Dan dia belum tua-tua juga loh, masih umur 36, makanya. 37. Jadi dia masih oke untuk input. Menurut saya kerjaannya dari Suzuki dari waktu mereka balik dengan Davide Brivio dengan orang yang sangat pengalaman di MotoGP. Jangan lupa ya, yang bisa bikin Yamaha menang tahun 2004 itu dengan Valentino Rossi, tim manajer waktu itu masih ada siapa? Davide Brivio. Dan Brivio itu beda dengan Lin Jarvis loh. Dia lebih komunikatif dan lebih mendengarkan input. Sementara Lin itu memang agak cenderung sedikit otoriter. Ya, benar sekali, dan saya setuju. Aku rasa ya, kalau umpamanya bicara ego untuk musim ini, akan sangat menarik juara dunianya itu adalah dari Suzuki mungkin. Dari Rins atau Mir. Hati-hati Mir bro. Cara kemarin dia naik dari belakang, ambil Rins. Cara dia ambil 2 tikungan terakhir Valentino Rossi di Tramonto, tikungan Tramonto itu sesuatu yang sangat bagus. Dan dia sangat clean masuknya. 1 lap lagi Peko habis. Hati-hati Mir. Saya bilang itu pebalap yang bagus. Waktu di Moto3 aku tuh sangat terharu dengan cara dia membawa motor. Karena ingat kah berapa kali dia menang? 12 atau 13 kali ya juara. Aku lupa deh. Pokoknya ini orang hati-hati. Hati-hati karena dia benar punya skill dan dia kalau sama kayak sedikit kayak Morbidelli udah mengerti motornya, udah tahu. Dia nggak akan step back, dia akan walaupun dorong terus. Di hati kecil saya musim ini aku berharap Dovi sih juara karena this is the biggest chance for him to win a world championship. Nostalgia sama kayak orang fasnya Valentino Rossi, meskipun saya fasnya Valentino Rossi. Kasian nostalgia. Kamu dulu benci sama Rossi karena kamu jadi nostalgia juga kan? Faktor U. Tahu kan kalau sering bikin video sama orang tua kita jadi ikut orang tua. Cuman literally Dovi this season his last chance. Ya benar. Tapi ada kesempatan bro. Menurut saya Catalunya. Ya. Oke. Mungkin Le Mans dia susah ya di Le Mans. Lebih kepada Yamaha sama Suzuki lagi. Tapi jangan lupa nanti ada Motorland Aragon itu dia punya straight panjang itu. Lihat di Superbike kemarin nggak? Aku juga suka nonton Superbike. Aku crazy Superbike. Waktu Scott Redding dan Michael Rinaldi pembalap Italia itu pakai Ducati di belakang kencangnya setengah mati. Jadi jangan lupa di Aragon punya kesempatan Dovi. Kita di Portimao tidak tahu karena belum ada yang balap meskipun menurut saya lebih kepada Yamaha sama Suzuki karena straight panjang nggak ada dan banyak tracknya sangat fast, sangat technical, sangat up and down dan sangat sulit. Tapi saya rasa lebih kepada di Superbike aja struggle banget Ducati, apalagi MotoGP mungkin. Tapi kalau dia pinter, kalau dia bisa ganti sedikit riding style, mungkin Dovizioso seperti kamu bilang, dia kalau bisa reset sedikit, reset sedikit, dia bisa jadi juara dunia. Akan jadi bagus, kenapa? Karena dia bye-bye sama Ducati.